Hi trader and value investing, welcome back to Trade Walker Channel, channel market analysis yang mengulas emiten secara detail, realistis, logis, dan lugas sebagai bahan pertimbangan Anda berinvestasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas, mereview, dan menganalisis salah satu emiten BUMN, yaitu Pertamina Geothermal Energy dengan kode emiten PGEO, yang mana untuk pergerakan sahamnya ini beberapa hari terakhir turun cukup dalam ya, melewati supportnya ya di harga 1110. Namun untuk pergerakan secara keseluruhan ini cukup menarik untuk di koleksi, mulai dari tadi ya, tadi sudah sebenarnya cukup bagus untuk dikoleksi. Tadi saya juga beli sedikit. Dan untuk pergerakan selanjutnya bisa Anda proyeksikan ntar ya. Namun untuk memproyeksikan apakah pergerakan sahamnya ini ke depannya seperti apa dan bagaimana target yang bisa kita asumsikan atau proyeksikan, kita lihat dulu dari segi sentimennya. Untuk informasi news berdasarkan dari Bloomberg Technos, ini informasinya rekomendasi dan target harga PGEO usai cetak laba 2 triliun. Ini rilis pada tanggal 29 Oktober 2024 ya. Nah, di sini informasinya sejumlah kalangan analisis memandang sikap bullish terhadap saham PT Pertamina Geothermal usai membukukan kenaikan laba tipis saat pendapatan kuartal pada periode kuartal 3 2024. Nah, ini ya. Usai rilis kinerja ini mengalami akumulasi penurunan 1,33% atau 15 poin ke level 1110 ya. Nah, untuk targetnya sendiri dari para analisis, meski berada di area bearish, namun para analisis untuk beberapa pekan ke depan optimis ya dengan target harga saham PGEO selama 12 bulan ke depan dipatok sebesar 1420. Nah, ini ya, ini sejumlah analisis tercatat memasang target yang lebih optimis. Nah, untuk pergerakannya kita lihat ya, dengan target harga 1420 ini di sini ya. 1420 ini sebenarnya target resisten awal ya. Namun ntar kita simak secara teknikal potensinya. Kita akan melihat pergerakan PGEO perkenalkan paradigma baru pengembangan energi panas bumi. Ini rilis tanggal 9 ya. Nah, ini PT Pertamina Geothermal Energy sebagai perusahaan energi hijau kelas dunia terus mendorong pengembangan energi panas bumi untuk mendukung transisi energi Indonesia dan mendukung agenda net zero emission. Ini PGEO banyak melakukan kerjasama ya dalam bidang geothermal ya atau energi panas bumi, yang mana kita bisa lihat ini informasinya juga PGEO bakal kembangkan 2 blok panas bumi di Kenya akhir 2024. Ini ya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengatakan Indonesia melalui PT PGEO bakal melakukan pengembangan 2 blok panas bumi atau geothermal di Kenya, yakni di Siswa dan Longonot ya, dengan melalui kerjasama dengan perusahaan asal Kenya yakni Geothermal Development Company dan Afrika Geothermal International. Hal ini sudah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama ya itu nilainya ini informasinya. Dalam kesempatan itu, PGEO berhasil menaikkan 2 kesempatan kerjasama dengan GDC senilai 1,5 miliar US dollar dan AGIL senilai 700 juta US dollar ya. Nah, ini sebagai sentimen yang sangat bagus untuk Pertamina Geothermal ke depan dan otomatis sahamnya ini sangat prospektif ke depan. Nah, untuk selanjutnya kita lihat dari informasi
IDX ya. Ini IDX-nya sama dia. Ini hampir sama dengan informasi dari Bloomberg. Ini rilis ya tanggal 26. Pertamina Geothermal kantongi laba 2,09 triliun hingga kuartal 3. Jadi di sini informasinya. Ini PT Pertamina Geothermal mengantongi laba bersih sebesar 133,19 juta US dollar ya. Dengan atau sekitar 2,09 triliun hingga kuartal 3 pada tahun ini. Ini sama ya beritanya dengan yang ada di informasi dari Bloomberg ya. Ini juga informasinya baru rilis tadi. Indeks harga saham gabungan diproyeksi menguat pada perdagangan Senin. Nah, di sini informasinya bahwa merekomendasikan saham PGEO ya. Oke, selanjutnya kita lihat dari segi pengumumannya. Di sini ada beberapa pengumuman adanya aksi korporasi ya dan ekspansi bisnis dari Pertamina Geothermal ya. Ini Anda bisa lihat di situs website PGO ya. Nah, di sini tadi saya sudah buka beberapa lampirannya ya untuk mempermudah di sini. Ini laporan keuangan. Ini informasi dari Pertamina Geothermal mengenai pelaksanaan program manajemen atau Employee Stock Option Program MESOP atau penerbitan saham baru untuk program MESOP ya. Ya, ini sudah keluar ya, jumlahnya 13.016.558 lembar saham ya. Ini terbagi jadi MESOP 1 dan 2. Nah, untuk MESOP sendiri ini untuk karyawan ya atau direksi-direksinya ya. Namun nanti akan mempengaruhi likuiditas di perusahaan bursa efek ya jika mereka menjual. Nah, untuk yang membeli sih belum ada keterangan nih siapa-siapa yang membeli. Namun kita lihat lagi informasi ini berdasarkan tentang perkuatan pengembangan panas bumi PGE galang kolaborasi lintas sektor di IGCE 2024. Nah, ini ya adanya kerjasama ya kerjasama bisnis ya. Di sini juga ini percepatan inovasi dan optimalkan keekonomian hidrogen hijau PGE dan Pertamina NRE jalin kerjasama dengan Genvia ya. Jadi ini informasi pengembangan bisnis energi terbarukan atau panas bumi ya. Nah, ini ada beberapa ya, ini beberapa kerjasamanya dari perusahaan PGO. Informasinya, jalin kemitraan dengan Nexi, PT Pertamina Geothermal Energi tingkatkan daya tarik investasi di sektor panas bumi Indonesia. Jadi secara bisnis ini PGO sangat menarik ya untuk jangka ke depannya. Nah, untuk selanjutnya kita lihat dari segi value ya, karena laporan keuangannya juga sudah rilis ya untuk Pertamina Geothermal yang dirilis pada tanggal 26 Oktober. Nah, informasinya berdasarkan iPod News ini ya. PT Pertamina Geothermal membukukan laba bersih pada kuartal 3 2024 sebesar 2,09 triliun, turun bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 sebesar 2,07. Dengan demikian, laba bersih per saham setara dengan 48,88 per lembar. Nah, ini ya informasinya turunnya secara year on year ya dari 2,1 T ke 2,0 T. Namun secara kuartal on kuartal naik ya, ini bukan minus ya, ini plus ya. Nah, ini naik tipis ya. Naik tipis 400 miliar ya. Secara kuartal on kuartal berdasarkan informasi sama dengan Bloomberg ya, dengan IDX. Untuk PBP-nya sendiri, dari segi PBP sudah berada di angka 1,55 kali dengan ROA 4,54% dengan ROE 6,75%. Dan rasionya 0,49 kali, utangnya sangat termasuk sedikit ya.
Nah, untuk value-nya sendiri ini secara ini sudah moderate ya kalau kita lihat. Namun untuk lebih pastinya atau lebih bagusnya kita bisa melihat indikator dari Tishmi Data. Nah, untuk melihat value, kita bisa melihat indikator apakah ini sudah under value atau over value ya. Nah, di sini berdasarkan informasi dari Tishmi Data Indicator bahwa di harga 1065 ini last update-nya 4 November berada di harga saham relatif lebih rendah untuk kondisi setahun terakhir. Ini rendah ya. Dan untuk dari kuartal 3 2024 dengan harga 1171 itu masih juga menjadi harga wajar ya. Harga wajar saham diperhitungkan lebih besar dari harga besar pasarnya saat ini, mengindikasikan sinyal baik. Jadi untuk di harga 1171 saja masih under value ya. Anda bisa lihat ini masih jauh dari over value ya. Nah, untuk di harga ini juga berdasarkan perdagangan terakhir ini tanggal 4, nah ini juga mengindikasikan masih under value dengan margin of safety cukup bagus 10%, uncertainty rendah rata-rata di 1171. Ini dari segi fundamental. Nah, untuk selanjutnya kita lihat posisi untuk teknikalnya, mengetahui price action, supply and demand. Jadi kita bisa memproyeksi atau memberikan sinyal posisi yang mana yang strategis untuk masuk atau membeli atau menambah bagi yang sudah membeli sebelumnya ya. Secara teknikal kita bisa lihat dari aksi pergerakan yang dilakukan oleh Big Fund Action atau market ya. Di sini ada akumulasi ya, mulai dari tanggal 30 Agustus sampai tanggal 10 Oktober. Nah, pada tanggal 16 Oktober ini ingin mencoba menembus namun gagal hingga melakukan supply short trade ya, atau penjualan jangka pendek yang mengakibatkan sahamnya turun sampai hari ini di harga 1060 melewati support 1115. Nah, secara keseluruhan sahamnya ini masih terbilang bisa kebaca baik dengan teknikal ya. Nah, untuk price action-nya sendiri, nah untuk price action-nya Anda bisa melihat ya, untuk pola pergerakan sahamnya ini membentuk chart ini ya. Oke. Nah, di sini supportnya di harga 1110 menembus turun. Jadi kemungkinan untuk area ini ya. Nah, untuk area ini Anda bisa perhatikan dengan saksama ya, ini adalah area demand zone atau demand area. Untuk area harga 1055 sampai di 1005 itu area demand ya. Nih. Ini area demand. Jadi kalau turun di sini beli aja ya, bagi saya, menurut saya beli aja ya. Nah, sebenarnya ini kan udah masuk di area supportnya ini ya, support minor untuk masuk area demand ya. Nah, untuk aksi pergerakannya secara untuk spesifiknya, nah ini Anda bisa lihat ya. Nah, ini memang sudah berada di area yang cukup strategis untuk dibeli. Jadi ini kemungkinan sudah bisa ngangkat lagi ya. Ini pola pergerakan saham jangka pendeknya ya. Ini naik ya. Nah, jika dia keluar dari garis biris ini, bisa nyampe dulu di harga 1345 atau 1400-an ya. Nih, sampai sini dulu kita jelasin.
Kita bisa lihat untuk targetnya kita asumsikan di harga 1385 sampai 1400-an ya. Ini area supply atau area resistennya ya. Namun untuk jika nyampe di harga ini, harga resistennya ini area supply ya, bisa dijadikan area supply short trade atau area reakumulasi ya. Nanti kita lihat lagi sentimennya atau kekuatan buy atau kekuatan sell-nya ya. Namun jika secara teknikal atau dari market structure-nya sendiri, saya nilai ini akan hanya akan koreksi di harga 1245. Bisa lagi akan melanjutkan kenaikannya ya, bisa saja akan melanjutkan kenaikannya ya untuk sampai di harga tertinggi 1675. Ini dalam waktu short trade ya. Nah, kita bisa lihat juga dari aksi ini, dari aksi big fund ya. Ini ada pertukaran barang ya, penjualan big fund meningkat ya, penjualan big fund meningkat, namun volumenya kecil ya. Di lain sisi, di sini kita lihat sudah ada pembelian ya, pembelian yang cukup besar ya, potensinya dari big fund action. Ini ya sudah hijau tadi ya, menandakan bahwa dia sudah berada di area supportnya ya, support minor ini. Nah, kita lihat juga dari segi sentimen news dengan kerjasama Pertamina Geothermal ini untuk ekspansi bisnisnya sangat bagus ke depannya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan momentum ini, apakah ingin melakukan swing trading atau investasi jangka panjang. Nah, untuk day trading atau yang suka trading harian ini sebenarnya sudah masuk area yang bagus untuk jangka waktu semingguan ya, trading semingguan atau 5 harian ya. Minggu inilah ya bisa mendapatkan potensi profit yang cukup menarik untuk melakukan trading harian. Namun saya sih lebih rekomendasikan untuk melakukan swing trading dengan harga tertinggi 1400-an ya dalam beberapa bulan ke depan ya, atau dengan setidaknya nyampe di harga 1260 dengan potensi profit. Kita bisa hitung ya, kalau dari harga sekarang itu sudah bisa mencapai 18% minimal, atau dengan jika nyampe di 1400 itu dapat 30%-an ya. Oke, kita lihat dari segi big fund-nya sendiri. Big fund-nya sendiri kita hanya lihat dulu dari segi big fund action untuk investor asing ya. Nah, di sini ada akumulasi ya, di sini ada akumulasi besar ya. Ini ada pembelian, namun harganya turun. Lihat, perhatikan, ini harganya turun ya. Nah, harganya turun. Namun untuk penjualan big fund-nya sendiri ini dalam jumlah kecil ya. Jadi untuk yang beli di sini kurang retail masuk ya, kebanyakan investor. Retail belum melirik ini saham ini ya. Banyak yang belum melirik, bukan berarti tidak semuanya, tapi masih banyak, lebih banyak investor asing ya, atau investor ya, swing trade. Jadi untuk potensi kedepannya ini sangat prospektif ya. Nah, ini namanya short trade ya, atau sell short trade ya, atau dia melakukan penjualan jangka pendek ya. Jadi untuk potensinya dalam beberapa bulan ke depan ya sangat bagus ya, bisa melebihi di harga 1690 ya. Untuk para investor dan value investing serta swing trading. Kalau untuk day trading silakan melihat momentumnya sendiri ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk PT Pertamina Geothermal. Nah, jika informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat atau ada yang ingin ditanyakan, silakan di komen. Dan jika menyukai channel kami, silakan di subscribe, like, and comment. Dan nantikan konten hasil analisis saya selanjutnya. Terima kasih. Yeah.